Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Tuntang. Puji syukur Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul hari ini tepat hari pertama semester genap tahun ajaran 2023 dan kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat serta tanpa kurang suatu apapun. Dalam hari yang bahagia ini kita akan bersama-sama belajar dalam kegiatan workshop implementasi budaya positif di sekolah, khususnya di SMP Negeri 2 Tuntang. Saya akan membacakan rundown acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan workshop implementasi budaya positif, yang keempat materi pertama, yang kelima materi kedua, yang keenam materi ketiga, yang ketujuh isoma, yang kedelapan lanjutan materi yang ketiga, yang kedelapan materi keempat, materi kelima, dan terakhir materi keenam. Selanjutnya akan diteruskan dengan doa penutup dan penutup. Untuk itu, acara yang berikutnya marilah kita berdoa bersama-sama agar kegiatan workshop ini dapat berjalan lancar dan apa yang nanti akan kita pelajari bersama-sama dapat bermanfaat. Doa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tuntang sekaligus membuka kegiatan workshop implementasi budaya positif. Waktu dan tempat kami silakan. Wabarakatuh. Selamat pagi ya, selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, bismillahirrahmanirrahim, sholatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, mabada. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan karunia kesehatan, kemudian diberikan kesempatan umur panjang dari Tuhan Yang Maha Kuasa, masih dilimpahkan pada kita semuanya. Maka sudah selayaknya sebagai orang yang beriman kita panjatkan rasa syukur kehadiratnya. Itu Bapak yang saya hormati, setelah dari pagi tadi kita melaksanakan upacara bendera, kemudian Bapak Ibu Walas membagikan rapot, kemudian info-info kekinian, termasuk sudah nyala jadwal juga ya, jadwal untuk KBM semester genap tahun 2023 dan kebersihan secukupnya di dalam dan lingkungan kelas. Ini masih kita lanjutkan nanti dengan workshop implementasi budaya yang positif. Itu nanti apa saja budaya yang di SMP Negeri 2 Tuntang yang positif itu sebenarnya nanti akan disampaikan oleh teman kita fasilitator Bu Erni Aida SSIMPD 2 kali. Ya, karena saya masih ingat beliaunya saat saya datang di SMP Negeri 3 Banyuguri, beliau mengikuti S2 yang jalur beasiswa itu ya, yang jalur beasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta, kalau tidak salah seperti itu. Awal saya ketemu dengan Bu Erni itu baru namanya saja, ya ini belum ketemu pada saat itu. Ternyata setelah undur pulang selesai, beliaunya itu seperti ini, orang yang sangat tangguh. Karena ibu-ibu yang di SMP Negeri 3 Wirogomo itu sangat luar biasa. Maka termasuk beliaunya itu orang-orang yang tangguh. Ternyata ketangguhannya hanya beberapa tahun di sana. Setelah
itu turun dulu ya, setelah itu turun ya. Ya, itu Bapak dan Ibu sedikit sekelumit tentang Bu Erni Aida. Ya, saya ditotok aja. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Nanti mengikuti kegiatan ini sampai jam berapa Bu? Sampai jam 14. Nanti setelah kita pinjer, semoga nanti bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, workshop implementasi budaya positif kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kemudahan, kelancaran pada kegiatan pagi dan nanti sampai berakhir kegiatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya terima kasih nanti pada narasumber yang memberikan informasi pada pagi sampai sore nanti, dan teman-teman semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah jadwalkan sampai pukul 14. Semoga tidak molor, tapi nanti kalau ada sesuatu hal yang mungkin ini siap-siap deh, yang pangapunten minta waktunya, tapi saya berharap bisa on time. Kita akan masuk ke materi yang pertama. Di sini ada 6 materi sebenarnya. Ini workshop, tapi intinya kita diskusi, sharing begitu. Saya memfasilitasi Bapak Ibu karena mungkin sebenarnya Bapak Ibu itu sudah implementasi ini tuh sudah dilakukan di sini, tapi mungkin nggak ngeh. Nah, nanti kita ngehkan sehingga sampai pukul yang nanti ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa kita gali dari apa yang kita bicarakan atau kita diskusikan di sini. Jadi nanti saya berharap bisa dua jalur begitu komunikasinya. Sebelum kita mulai di materi pertama di sini, ini ada 6 materi yang nanti intinya adalah budaya positif. Budaya positif itu seperti apa? Kita akan dari pengalaman-pengalaman kita selama ini mengajar di SMP Negeri 2 Tuntang. Saya yakin Bapak Ibu guru ini sudah kuat budaya positifnya. Hari ini sudah terbukti, ya. Dari kursi yang disediakan itu yang kosong hanya 1, 2, 3, 4. Kita sediakan 43 kursi. Nah, ini sudah terlihat bahwa kayaknya nggak ada izin gitu. Dan itu suatu budaya positif yang nanti kita bisa lanjutkan ke anak-anak. Kita sudah punya modal dulu. Tapi sebelum kita mulai, Bapak Ibu, alangkah baiknya kita buat kesepakatan belajar dulu, supaya nanti dalam kegiatan ini semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kesepakatan belajar apa yang akan kita tuliskan di sini? Saya minta tolong Bapak Ibu bisa memberikan masukan. Kita belajar akan sampai sesuai jadwal sampai pukul 14. Nah, sebelum kita mulai, monggo Bapak Ibu berikan masukan untuk kelas kita hari ini supaya nanti semuanya berjalan dengan lancar. Kita sepakat, nanti kita juga akan patuhi apa yang sudah kita sepakati sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin monggo Mas Eka mungkin bisa membantu untuk memberikan ini Bapak Ibu guru yang mau berbicara. Kayaknya ngantuk ya? Enggak, alhamdulillah. Monggo masukannya apa dulu? Kesepakatan kita untuk kegiatan hari ini nanti akan saya tuliskan. Monggo cerita singkat hadir. Oh, mungkin Mas Eka mau kasih dulu. Monggo. Atau mungkin belum masuk kesepakatannya apa? Kita hargai waktu mungkin. Itu satu dulu. Tepat waktu. Oke, terima kasih. Good ya. Tepat waktu. Mungkin monggo cerita mulai. Dijoke, jadi dijoke. Jangan ya. Oh, makanya dijoke nanti. Ini tidak sesuai nanti. Kalau tepat waktu sudah kita sepakati nanti dijoke. Mungkin ada yang lain? Masuk satu toh.
santai, santai, tapi pasti. Oke, saya langsung terima ya, karena ini bagus. Tapi pasti, maksudnya ya, oke lah kita punya aturan. Nah, aturannya ini Pak, santai tapi pasti. Oke, tepat waktu, santai, kesininya santai, tapi sampai sini pas. Terus apa lagi ya? Tidak usah ada tagihan. Tidak usah ada tagihan. Boleh. Bagaimana kalau tidak ada tagihan? Tapi nanti tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Kepala loh. Kita harus patuh. Harus ada produk kayak ini. Harus ada produk. Ini boleh ya? Langsung kita oke gitu. Yang 4 apa nih? Hah? Gercep, oke gercep. Semua gercep, tanggung jawab masing-masing, ngotot gitu. Tanggung jawab. Karena nanti ada tugas kelompok. Tugas lagi apa ya? Tadi kelompok lah. Terus apa lagi ya? Oh? Cukup? Cukup, oke. Oke. Udah, hanya 4 dulu. Oke Bapak Ibu, nanti tepat waktu, santai tapi pasti, harus ada produk, gercep, tanggung jawab, dan sebagainya. Dan sebagainya ini masuk ke dalam ini tepat waktu PPS, santai PPS, tapi pasti. Dan Bapak Ibu nanti bisa mengontrol terhadap diri sendiri dulu. Oke baik, kita akan lanjutkan. Ini sudah kita sepakati ya. Bismillah, kita akan laksanakan. Semoga nanti bisa lancar sampai selesai. Oke, sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita bersihkan hati dan pikiran kita sejenak. Jadi tadi ada yang sampaikan, aku kok blank ya Mbak gitu. Seseorang menyampaikan seperti itu. Justru ketika blank kita masuk ke sini itu akan blank. Karena apa? Nanti ilmu yang kita terima itu benar-benar bersih mulai dari nol, tidak ada intervensi dari pikiran kita sebelumnya gitu. Jadi kita akan menerima ilmu itu ketika kita hati dan pikiran bersih. Oke Bapak Ibu, saya akan putarkan. Semoga YouTube-nya lancar. Bismillah. Sebentar pasti ada iklannya. Aduh. Oke Bapak Ibu, kita tundukkan kepala sejenak. Kita bersihkan hati dan pikiran kita. Kita kuatkan niat kita untuk hari ini belajar dan memberikan manfaat kepada putra putri kita di SMP Negeri 2 Tutam.
Terima kasih Bapak Ibu sudah membersihkan hati dan pikiran untuk hari ini. Semoga setelah ini kita punya pikiran yang jernih, energi positif terus mengalir di tubuh kita, dan kita mempunyai semangat. Kebetulan ini momennya luar biasa, momennya di momen tahun baru. Jadi kita punya semangat baru, kita perbaiki apa yang sudah kita lakukan, kita tingkatkan potensi yang sudah kita miliki, kita maksimalkan sehingga nanti akan bermanfaat di SMP Negeri 2 Tuntang. Setelah ini kita akan coba, Bapak Ibu mohon untuk bisa masuk ke questionnaire yang saya kirim. Saya akan kirim ke Bapak Ibu, mohon maaf saya kirimkan dulu. Bapak Ibu bisa siapkan HP-nya, nanti langsung klik tombol yang saya kirim. Bapak Ibu silahkan ditulis di situ. Ada pertanyaan, 3 pertanyaan Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Jadi 1 pertanyaan, mohon maaf, tetapi 3 pernyataan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu tulis saja di situ. Sudah bisa dibuka ya HP-nya? Ya, oke. Tambahkan plus di bawah yang Bapak Ibu buka. Bisa menulis kalau memang identitasnya mau dituliskan, tulis. Silakan ditulis namanya dulu di atas, kemudian baru nulis jawabannya. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo diketik dulu. Saya beri waktu 2 menit, 3 menit ya, satu pernyataan 1 menit. Tidak ada yang menulis tanpa identitas, tidak apa-apa. Kalau yang pengen nulis identitasnya boleh. Bapak Ibu, tadi pikirannya sudah bersih. Ikuti saja kata hati Bapak Ibu, tidak ada benar salah di sini karena kita baru belajar. Nanti kita akan ketahui, kita akan bisa merefleksi setelah kegiatan ini.
sudah kita bisa ambil titik temunya Bapak Ibu, pemikiran Bapak Ibu, tapi ada hal yang mungkin bisa kita perhatikan bersama. Jadi ini hasil dari Bapak Ibu. Setuju bisa jadi ragu-ragu ya, bisa jadi misalnya bisa tidak ya. Setuju sesuai dengan porsi, lebih baik jika reward dan punishment, berarti ada penghargaan di nomor 3 berarti ya. Setuju dengan catatan dan syarat. Tidak selalu berhasil, menghukum tidak selalu berhasil. Oke. Belum tentu karena karakteristik anak berbeda-beda. Nah, ini sudah berdiferensiasi. Tidak semua hukuman mendisiplinkan, ini juga berbeda. Tapi ada yang mendisiplinkan berarti ya. Belum tentu dan tidak selalu dapat mendisiplinkan anak. Terkadang betul, sometimes we can use it. Setuju karena anak bisa jadi disiplin. Belum tentu. Setuju selama hukuman tidak menyakiti. Oke. Setuju dengan ini? Setuju, bisa jadi setuju, tergantung karakteristik peserta didik, ini diferensiasi. Kadang bisa dan tergantung jenis pelanggaran. Oke. Nah, ini panjang ini, kita cermati Bapak Ibu. Saya setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Namun, istilah hukuman pasti mengarah ke hal yang negatif. Maka kita harus memilih hukuman yang sesuai dan tidak merugikan anak sehingga dapat menimbulkan trauma. Oh, ada catatannya. Setuju, nih, gitu ya. Nah, ini hukuman tidak selama mendisiplinkan anak. Justru kadang membuat murid menjadi minder, putus asa karena beban yang disandang. Baik, berkaitan dengan hukuman yang negatif ini mesti, ya, saya tidak tahu ini yang ngomong siapa. Belum tentu karena tidak semua anak dapat didisiplinkan dengan hukuman. Oke, setuju untuk hukuman positif. Ada ya hukuman positif ya? Ada. Tidak semua hukuman, tergantung momennya. Saya setuju. Oke. Pemberian hukuman dengan hal positif. Oh ya, ini ada ya positif. Oke. Membaca, membersihkan halaman sekolah ini seperti yang saya lakukan. Nah, esok-esok ada anak-anak aku boleh apa ya, pokoknya apa gitu. Terus sangat setuju ya. Setuju. Ada baiknya. Bisa jadi ini ragu ini. Bisa jadi kurang setuju. Nah, ini bagus beda dengan yang lain. Karena kita bisa memberikan hukuman yang kreatif agar tidak membuat anak trauma gitu maksudnya. Setuju. Oke, yang ketiga, penghargaan membuat motivasi belajar anak meningkat. Setuju. Sangat setuju. Anak jadi termotivasi. Oke, Bapak Ibu, itu nanti kan kita jawab sendiri ya nanti ya Bapak Ibu ya setelah kegiatan ini. Sekarang kegiatan berikutnya Bapak Ibu mohon bisa berpasangan. Ini putra putri, kakung istri, cowok cewek, ya, gak apa-apa. Bapak Ibu tolong ambil kertas atau apapun, tutup pulpen juga boleh. Tuliskan benda atau sesuatu yang berharga atau dibatin saja ya, biar simpel. Dibatin, tapi digenggam nanti barangnya. Kemudian letakkan satu tangan Anda dan genggam kertas tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Satu, yang sisi kanan, sisi kiri. Yang sisi kiri, nanti yang kanan berlaku untuk yang berikutnya. Oke. Hal-hal yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Sudah dikepal ya? Ya, yang mengepal yang sisi kiri, yang duduk di sebelah kiri. Oke. Teman Anda akan mencoba sekuat tenaga di sebelahnya dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan cara membujuk, mengancam, merayu, menghardik, menyuap. Nah, ini yang paling enak ini, menyuap. Apa saja bisa dilakukan agar dapat membuka kepala Anda. Oke, silakan dilakukan Bapak Ibu. Yang membawa kepala yang kiri, yang kanan berusaha, bukan, maksudnya yang sisi kiri ini loh. Sisi kiri yang duduk di sebelah kiri, itu kiri loh, yang kanan mencoba merayu. Oke, silakan. Ya, itu ada tulisannya boleh kalau dengan punya sesuatu di dalam hati nggak apa-apa. Ini adalah sesuatu yang berharga. Teman yang di sebelahnya mencoba untuk meminta untuk dibuka. Apakah berusaha? Berusaha semaksimal mungkin
masukan, godaan, atau paksaan dari teman Anda. Ini yang kiri. Kira-kira tadi jenengan membuka nggak? Siapa yang membuka? 1, 2. Yang membuka, yang dibuka. Ini tadi kata pasrah. Kalau yang di belakang Bu Yayu, nama Bu Yayu? Berhasil membuka. Karena Bu Putri Mu'ad berhasil membuka. Nanti saya berikan semuanya. Isinya opo terus diberikan semuanya. Maaf Bu, saya menirukan. Oke. Setelah itu kita bertanya pada yang sebelahnya. Ataukah Anda akan bertahan atau menolak? Siapa yang bertahan tadi? Ini kenapa Mami bertahan, Mami? Ya, tetap bertahan kok. Kalian ini udah kayak makan kopi. Oke, sudah diberikan kopi, diberikan apa, tapi tetap nggak mau karena itu sesuatu yang berharga. Nah, Bapak Ibu, dari kegiatan ini ternyata kita melakukan sesuatu itu berdasarkan apa ya? Karakter, oke. Yang lain mungkin tadi ada yang mau membuka, ada yang pasrah, ada yang tidak kekeh begitu. Kira-kira apa yang membuat kita melakukan itu? Tergantung barangnya, tergantung apa itu. Oke, yang lainnya tergantung hati. Ini masuk angin hatinya ya. Jadi sudah. Oke, ada lagi keikhlasan diri. Jadi nek ikhlas yo dibuka, nek orang yo ora ikhlas kok gitu. Hati betul ya. Jadi itu kita melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang kita inginkan dari dalam hati. Walaupun tadi mengatakan bahwa ya udah itu untuk umum, tapi kan dalam hatinya Bu Yayu itu mau tak kasih gitu ya, karena itu bermanfaat untuk orang lain begitu. Nah kalau yang Mbak Ayu ini pasrah, ya udah pasrah itu yang nyuruh ya keinginan kita sendiri. Gitu. Kalau Mbak Puji mau kekeh, Mami mau kekeh, ya itu karena memang pengen kekeh, karena itu sesuatu yang sangat berharga. Jadi yang mendorong kita berperilaku adalah hati kita, diri kita, kemauan kita sendiri. Begitu, Bapak Ibu. Terus di sini kaitannya dengan teori kontrol dari William Glasser atau choice theory. Mungkin Bapak Ibu pernah mengetahui tentang ini. Ini psikologis ya kayaknya ya Mas Alif ya. Ego. Oh berarti itu dari diri, kemudian ego itu pengaruh dari luar, kembali lagi ke super ego, kembali lagi ke dirinya sendiri kan. Berarti tadi apa yang kita simpulkan bahwa apa yang kita lakukan berasal dari hati, itu salah ilmu psikologis karena saya juga nggak belajar itu ya. Ternyata ada teorinya seperti itu. Oke. Nah, menurut William Glasser ini apa Bapak Ibu? Ternyata ilusi guru mengontrol murid itu ada. Jadi kita mengontrol murid itu hanya ilusi sebenarnya. Ilusi apa? Aslinya ya ilusi Pak Batang ini. Nah, jadi guru itu sebenarnya tidak bisa memaksa murid. Selama ini tuh sebenarnya yang terjadi itu kita tidak bisa memaksa. Karena apa? Yang membuat atau mendorong murid melakukan sesuatu adalah dari dirinya sendiri. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi semua perilaku mempunyai tujuan. Anak itu berbuat sesuatu itu pasti ada tujuannya. Panjenengan tadi dengan simulasi menggenggam punya tujuan. Ya, yang tidak ingin dibuka tujuannya apa, alasannya apa, gitu ya. Kemudian ilusi yang kedua, yaitu bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif, efektif dan bermanfaat ini sebenarnya ilusi. Penjelasannya bagaimana? Nah, penguatan positif atau bujukan itu bentuk kontrol. Tadi bujuk, tak tupoke ngopi, tak gawe ke iki, tetap kasih loh. Ya, itu seperti bentuk kontrol, tapi ternyata kembali ke hati. Nah, usaha mempengaruhi murid itu juga kontrol. Jadi
apa yang kita lakukan kepada murid, mempengaruhi murid itu adalah kontrol yang sifatnya dari luar, ya. Kemudian ilusi yang ketiga adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kamu kok begitu toh? Itu kan tidak baik. Misalnya ngomong ke anak seperti itu. Besok boleh dikerjakan PR, kamu tuh gak kasihan ya? Ibu guru tuh harus ngajar anak kalau kowe kok kayak ngono. Murid akan merasa bersalah. Tapi itu ternyata bukan hal yang benar-benar menguatkan karakter anak. Anak merasa bersalah hanya saat itu saja, besok ya selalu gitu. Kemudian ini kritik atau rasa bersalah itu ternyata membawa anak pada identitas gagal. Oh aku ki jebule nanti mulai orang pakal toh aku marahnya bu guru sedih. Ya Allah aku jebule orang tua aku wis bekerja keras kaya ngono. Iku lho bapak ibu iki wis hati kowe malah ngono. Apa yo ayo lah. Dia akan merasa bersalah dan dia akan menjadi seseorang yang gagal. Kemudian murid akan memikirkan bahwa dirinya itu buruk. Aku kok jadi wong kaya ngene ya ora manfaate. Yang berpikir seperti itu. Kemudian murid mengembangkan dialog negatif. Ini jadi aku kelek tenan kok bu guru ngasih kaya wong lara. Ternyata bapak ibu ya begitu. Nah itu dari apa kalimat kita bahwa kita membuat murid itu sebagai orang yang bersalah. Yang keempat, ilusi berikutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini ada bapak ibu guru yang dilakukan adalah itu. Entah memaksa putra putrinya di rumah atau memaksa anak-anak di sekolah. Nah memaksa ini tidak efektif dalam jangka panjang. Ada anak mungkin pada kasus khusus dipaksa, lagi kudu makan esok kudu makan esok. Apa yang terjadi? Menggerutu. Aku bapak ibu guruku aku akan makan esok nyambut gawe dan sebagainya. Ya. Kemudian cenderung menimbulkan permusuhan. Nah kadang anak terus mengungkapkan perasaannya itu dengan kayak macam mau aku bapak ibu guru gitu kan, melawan begitu permusuhan. Oke selanjutnya bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini untuk stimulus respon itu mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama, tetapi pada teori kontrol mengatakan bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, jadi memandang sesuatu sebagai hal yang sama, tetapi pada teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi misalnya kita mendisiplinkan anak, guru satu dengan yang lain pasti berbeda, caranya berbeda, cara pandangnya berbeda, alasannya berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya caranya bisik-bisik ini dulu ternyata ya, diskusi seperti itu. Padahal sebenarnya kita sebaiknya itu mengubah pandangan orang itu secara menyeluruh, secara dunia, bukan seperti yang kita inginkan. Kemudian perilaku buruk ini dilihat sebagai suatu kesalahan. Kowe iki tekan terus yo salah ngawur iki sesuk ini dan sebagainya. Kita sudah menggunakan cara untuk mendisiplinkan anak dengan cara kita. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Dan ini kaitannya dengan nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kadang anak melakukan kesalahan atau melakukan kegiatan yang kurang pas, itu dia ingin memenuhi kebutuhannya. Nah nanti di materi berikutnya kita lihat apa toh kebutuhan yang ingin dipenuhi. Termasuk kita bapak ibu guru itu juga punya kebutuhan 5 kebutuhan dasar. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu ternyata dalam teori kontrol itu bahwa hanya saya yang bisa mengontrol saya. Jadi apa sih kata lakon itu di myself saya sendiri. Walaupun mungkin kita tidak sadar. Ini ngangkat apa sih kata lakon itu aku. Itu seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kebalikannya ternyata sebenarnya dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk murid. Ya. Pemaksaan ada pada bujukan gagal. Jadi dipaksoni ketika dibujuk wis ora iso. Kowe kudu ngene, karena tadi dengan perlahan-lahan kita sudah tidak mampu. Dalam teori kontrol tidak ada bujukan, tetapi kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan yang baru. Jadi kita berebut menyelesaikan permasalahan. Nah, dalam stimulus respon itu model berpikirnya adalah menang kalah. Ya pokoknya ini, kamu harus turun, kamu salah kok gitu. Tapi dalam berpikir dalam teori kontrol kita berpikir menang-menang, win-win solution. Oh, ini aku bisa nggak melakukan ini? Baiknya bagaimana? Masalahku seperti ini, kamu akan selesaikan dengan apa?
bisa membantu untuk menyelesaikan masalah ini dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu, dalam disiplin positif yang nanti akan kita pelajari ini tidak seperti hal-hal yang mungkin sudah kita lakukan. Selama ini kita mendisiplinkan anak, merasa ilusi-ilusi tadi toh, anak langsung disiplin. Cepat berubahnya seperti bodrek, menyembuhkan sakit kepala, ya wes baru mari gitu kan. Tapi baru kok kumat meneh gitu. Nah, sama dalam mendisiplinkan anak, ketika kita menggunakan cara-cara yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, bisa jadi anak itu disiplin. One time ketika kita berhadapan dengan ini, oke Bu siap, ada yang sembuh, ada yang merotot, ada yang sebagainya, tapi itu tidak berlaku jangka panjang. Sesok umat sesok ngomongnya, terus akhirnya jengkel. Nah, tuh nanti kita akan belajar banyak di sana. Dipaksa dulu nanti terbiasa. Maksudnya gini, kalau kita mengajar ini Pak Guru olahraga ini ada anak-anak kalian semua wajib ikut berenang, naik moco. Nah, padahal saya enggak ora iso langsung gemeter. Dan kalau kita turun ke air terus lebih banyu kan apa jenenge? Mungkin masa segen. Nah, itu. Sama kalau saya matematika adalah teori Pythagoras itu ini gampang masuk ora iso. Itu anak yang trauma dengan matematika pasti merasa nanti ceritanya apa? Kita tahu setelah mereka mutusuk nak jadi alumni. Biar kok aku nak diulang di PR ini mau ditenami ngomong aku rasa matematika boleh ditunjuk. Aku negara PR diberi kesenian seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya ada apa ini? Berikutnya. Nah ini dipaksa. Nah anak-anak kalian harus ikut les privat sama ibu. Ya. Nah ini juga ada terjadi ini dulu waktu saya sekolah ini benar-benar terjadi. Yang nggak ikut les di sini elek, kita harus serapat ngomong. Ya itu sama-sama kegiatan yang memaksa. Setelah tidak langsung jadi guru ini orang ngomong, kok nak salahkan aku bujumu elek, mungkin orang ngomong. Tapi pada akhir-akhirnya ya bisnisnya elek, itu pinter. Nah ini juga, ini kan gampang, masuk bisa nggak bisa gitu. Nah ini nak di konring aku ini nak nyuling, mesti ya orangnya banget, nah itulah. Jadi kadang pikir otak kanan, otak kiri seseorang itu berbeda. Nah itu kalau kita terapkan ke anak yo hasilnya ya segitu lah. Akhirnya mungkin karakter anak tidak terbentuk untuk selamanya. Pernahkah waktu kecil mengalami dipaksa melakukan aktivitas? Pernah bukan Bapak Ibu? Pernah. Dia ngomong Bu, dipaksa ngomong Bu. Bahasa Inggris sampai hari kira itu. Orang saya ngalor isi. Ya selamat. Ada yang lain dipaksa orang tuanya mungkin, atau mungkin saat jadi orang tua tuh jadi guru pernah memaksa murid atau anaknya kayak sama lah kata Pak Ibu dan anak memaksa putranya bersih. Pernah punya pengalaman? Nangis terus dikelani yang tidur malah ibunya. Tidak mewakili ya, juga saja Bu Dia tadi disuruh bahasa Inggris tekan saya ora iso. Bu Isti anaknya kok tidur di kode aku ya tahu dulu. Hampir semuanya Mbak Salma nanti kalau sudah punya anak buktikan. Oh iya di kode. Setelah beristirahat, kita masuk ke praktek membuat keyakinan kelas. Tapi kita sepakati dulu karena ini sudah jam 12.49. Nanti Bapak Ibu prakteknya membuat kesepakatan kelasnya setengah jam saja. Yang 15 menit kita gunakan untuk berdiskusi. Setelah itu kita masih ada 3 materi yang terakhir. Jadi monggo untuk kali ini saya sudah menyiapkan untuk kelompoknya masing-masing. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Untuk kelompoknya pilih sendiri atau diacak ngitung. Pilih sendiri. Oke, monggo menduduki tempat masing-masing. Ini nanti kertas planonya dengan polisi tapi yang warna perubahan. Nek polisi mungkin tapak mejanya disingkat kok sedikit. Soalnya tembus, tadi ada masukan dengan gerakan. Dia disingkat dia mulai sampai Jawa yang kita gitu. Nanti plano yang pertama, Bapak Ibu menuliskan apa? Itu peraturan atau keyakinan yang bisa digali dari anak-anak.
contohnya ya, contohnya ada 8 tadi. Setelah itu Bapak Ibu bisa menyusun keyakinan kelas tadi menjadi tabel P, tabel Y, dan juga tugas saya dan tugas Anda. Nah ini, nanti Bapak Ibu mencoba menggali peraturan atau keyakinan dari kelas, kemudian disusun menjadi keyakinan kelas. Setelah itu, untuk memahami keyakinan kelas itu apa saja, peraturan apa saja, buat menjadi tabel P. Tabel P itu yang ini. Nah, yang ini tampak seperti, tidak tampak seperti. Kemudian buat tabel Z terlihat, terdengar, dilakukan. Kemudian buat satu, yang terakhir itu buat satu keyakinan kelas seperti ini, ditandatangani dan dipajang seperti ini. Jadi kegiatan pertama apa yang kita lakukan adalah membuat ini, menggali semua keyakinan yang murid-murid mungkin bisa tuangkan. Monggo waktunya setengah jam cukup ya, sampai dengan diskusi kesepakatan keyakinan kelas yang dipajang. Kelompoknya tadi minta masing-masing itu sudah ada spidol, ada plano. Silakan ditulis. Ini yang meja ini kayaknya penuh laptop maksudnya. Mungkin bisa pinjam-pinjam kelas sebelah ya. Kelas sebelah ini. Dan ini kalau ngambil paplak. Oh, belum kayak sekalian. Tidak boleh membuli. Terus. Ya, terus. Cabut badan dulu lagi. Apa? Body shaming. Body shaming ada, body shaming. Body shaming. Ada. Tadi sudah dijalannya atas. Saling menjadi saling menghargai sesama teman. Di dalamnya tadi ada usulannya Berni. Tidak boleh berkata-kata dengan temannya. Tidak boleh takut. Tidak boleh memanggil teman bukan nama orang tuanya. Ya, gitu ya. Itu adalah usulan dari kalian. Satu. Yang kedua, menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah. Ada apa tadi?
Buket ya. Monggo semangat ya. Ya, silakan. Ya, hati ya. Kamu dibeli. Udah apa? Masak pisannya kok. Dia diberi konsumen. Kalau kekompakan dalam kelompok bersikap sopan dan santun, menjaga ketertiban, selalu bersikap disiplin, berbeda kelas, tidak saling menjaga ucapan dan kebenaran, tidak berhubungan dan sama kelas, tidak besar fasilitas sekolah, berbeda status dan tidak mencuri dengan lingkungan, membantu teman yang kesulitan. Tidak hidup saat pelajaran berlangsung, membayar kelas tepat waktu, tidak namun saat ujian dan tidak bolos saat pelajaran, hidup berdiskusi berkelompok, mengerjakan tugas tepat waktu. Terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir adalah kelompok 1. Bicara dengan sopan, menjaga kebersihan kelas, menjaga salam, tolong menolong sesama teman, masuk kelas sebelum jam pelajaran dimulai, tidak membuat kegiatan, tidak boleh makan saat jam pelajaran, tidak mengambil barang teman tanpa izin, mendengarkan guru saat menjelaskan materi, menciptakan rasa kekeluargaan di kelas, tidak mencontek saat ulangan, tidak mencoret-coret meja, menjaga keamanan kelas. Terima kasih. Yang keras ya Pak? Yang kecil-kecilan itu loh Nak. Oh iya Pak. Marilah belajar dan semangat untuk mencapai kesuksesan. Mulailah belajar agar menjadi pintar. Jangan pernah putus asa karena Ini bikin tulisan toh, tulisannya juga aku ingin kelas ini menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan untuk prestasi kelompok. Oke, terima kasih teman-teman. Ternyata semua ini adalah baik dan luar biasa. Tidak ada yang tidak baik ya. Dan diharapkan ini adalah hasil pemikiran kamu, hasil karya kamu. Oleh karena itu usaha untuk diterapkan ya. Itu diterapkan ya, begitu ya. Semuanya setuju? Kalau itu dari 99% kamu sanggup. Berarti setelah ini pasti pelajaran di kelas 9B akan menjadi luar biasa. Aduh. Pokoknya harus semangat lah, wong wali kelas semangatnya luar biasa. Ya. Sudah nulis komitmennya atau usulan peraturan kelas? Ya. peraturan usulan. Habis ini Nah, sip, iya, betul sudah itu pelan-pelan, perlahan-lahan. Yang penting benar-benar dari dalam diri anak-anak semuanya. Kelas 7A luar biasa kok, saya yakin. Ya Farhan ya? Iya Farhan ya? Oke, silakan dilanjut Pak. Terima kasih.
Nanti hasil kesepakatan yang sudah kalian tulis, pernyataan keyakinan, kemudian peraturan-peraturan itu dilakukan, ya, biar anak-anak SMP 26 itu semuanya menjadi anak-anak yang luar biasa. Tidak hanya secara fisik, tetapi dari dalam jiwanya itu sudah menunjukkan sikap-sikap yang sudah kalian lihat. Ini tadi yang mana perilaku anak, bukan? Oh, kok tulisannya anggun? Oh, ya, tulisan kamera itu dari diskusi tadi saya lihat ya. Diskusi ada yang masuk ke depan. Iya. Terus, memang bagus lah anak. Anak-anak, ini kan sudah ada pernyataan keyakinan yang dibuat ya kelas 8C. Nanti kita patuhi, misalnya kalian pasti anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti contohnya, nek jadwal sholat nek musola harus mengikuti sesuai jadwal, ya. Terus tidak mengulur-ulur waktu, datangnya ke sana ya tepat waktu. Artinya nomor 4 masuk ini. Kalian adalah anak-anak yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan jadwal yang sudah dibuat itu, disepakati. Kita ke musola tepat waktu, setelah istirahat langsung istirahat secukupnya, langsung ke musola. Kemudian misalnya yang kelima, di SMP 26 kan kita punya Duta Green tuh. Ngapain kalian pada saat melaksanakan Duta Green itu? Contohnya apa yang hari kalian lakukan? Apa ya, tidak membuang sampah sembarangan. Baik, terus apa lagi? Mengurangi sampah plastik. Contoh konkretnya apa yang dilakukan? Membawa bekal dan minum, bekal dalam lepak dan minum dalam tumbler itu sangat-sangat mengurangi sampah plastik, dan itu akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang luar biasa. Kalau satu anak mengurangi sampah plastik setiap hari dan terus menerus selama kalian hidup nanti, pasti kita sudah memberikan peran terhadap kelestarian alam. Sampah plastik itu tahu nggak bisa busuk nggak? Enggak. Makanya siapa lagi kalau bukan kita yang melakukan itu? Makanya di sini menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan. Kesehatan kalian terjaga nggak kalau bakukan? Terjaga. Kenapa? Makanan yang kalian bawa pasti sudah tersortir. Nggak mungkin kamu membawa makanan yang aneh-aneh, ya nggak? Berpengawet, berwarna, ya. Kemudian di kantin sekolah juga makanannya sudah merujuk ke kesehatan. Tidak ada makanan yang minuman yang berwarna-warni, ya nggak? Kayak apa? Kalau ada merek itu, ya nggak boleh nyebut merek ya. Itu warnanya oranye, rasa jambu, rasa itu benar-benar jambu bukan? Bukan. Kalau pengen yang rasa jambu, baiknya di mana? Ngejus sendiri, sehat nggak? Sehat. Nah itu kita juga dengan menjaga kesehatan bersyukur kepada Allah. Ya nggak? Wes dikai kesehatan bersyukur kepada Allah. Apa? Beriman dan bertakwa. Jadi ini saling berkesinambungan, saling berhubungan, saling berkaitan. Kamu nanti jadi anak yang luar biasa. SMP 26 adalah anak-anak yang sangat membanggakan. Uangnya juga. Mau nggak seperti itu? Nanti tak selesainya sampai apa? Nulis selesai kalau sudah selesai. Oke. Tadi kalian melakukan aktivitas membuat keyakinan kelas ya? Apa yang akan dilakukan kelas 8B ini? Keyakinan kelasnya di situ ada.
takoni. Saya dulu ditakoni lah. Enggak boleh dong ya. Oke, dilanjutkan habis ini. Meyakini kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan kelas diri sendiri, betul kan? Nah, setelah diyakini terus dia pakai. Diterapkan. Saya yakin semua anak kelas 9B pengen kelasnya nyaman, enak pada saat belajar, ya toh? Sehingga apa? Sejuk, menyenangkan, saling menghargai. Apakah sudah ada di sini semuanya? Sudah, insya Allah sudah. Nah nanti keyakinan-keyakinan ini kan sudah dikatakan. Nanti yang belum ada sudah. Jadi nanti Bu Erni kan juga termasuk anggota dari kelas 9. Kalian sebagai murid, dia wali kelas. Bu Erni ketuanya. Bu Erni apa? Sebagai guru magang. Apa cuma BEM saja? Ya, dan nanti semua guru bisa membuka materi di sini. Jadi aturan ini adalah bukan hanya untuk murid. Keyakinan kelas yang baik-baik ini bukan hanya untuk, tapi untuk Bapak. Nanti setelah kalian membacakan, Bu Erni tahu, Bu Erni ikut sepakat kalau itu sudah baik.
Oke, saya akan membuka tanda tangan di sini sebagai wujud bahwa Bu Eni juga menyetujui apa yang sudah kalian sepakati ini, sehingga nanti pada saat pelajaran semua yang ada di sini bisa diterapkan, tidak ada yang saling mengganggu dan sebagainya, suasana lebih, pembelajaran lebih kondusif. Kalau seperti itu semuanya pasti senang ya. Oke, ya, Bu Eni tanda tangan di mana? Ya. Sebelahnya kepala kelas. Tepuk tangan. Semoga kelas 9B semakin bagus. Siap berkolaborasi memberikan pengetahuan kontak dalam berkolaborasi dengan kelompok dan siap berbagi ilmu, siap menjaga kebersihan kelas dan lingkungan, siap bersosialisasi dan menjaga usaha Bismillahirrahmanirrahim dipatuhi ya. Bagus nih, keren. Dari sini ya. Pak hijau ya. Uhuy. Oke, terima kasih. Ini namanya siapa? Biasa sedang Kamarani dari kelas 8F. Hari ini apa aktivitas yang dilakukan di kelas? Ini ada aktivitas keyakinan kelas dan pembuatan peraturan kelas. Pembuatan peraturan kelas. Ada banyak nggak tadi peraturan? Ada 17. 17. Terus setelah itu harapannya gimana kan? Harapannya semua anggota kelas bisa melaksanakan peraturan dengan baik dan bisa bertanggung jawab dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas tadi sudah disusun juga. Ada berapa? Ada 3. Ada 3. Bisa disebutkan? Semua murid kelas 8F bisa menjaga kebersihan. Terus bisa semua murid kelas 8F bisa membuat nyaman di kelas. Membuat nyaman di kelas. Terus satu lagi? Semua murid kelas 8F bisa disiplin dan bisa saling menghargai agar tidak mengejek satu sama lain. Salah satu contohnya tidak mengejek satu sama lain. Bagaimana perasaan? Perasaan saya lebih plong, lebih lega gitu, bisa memaafkan rasa. Supaya apa? Supaya semua teman-teman bisa bertanggung jawab kepada diri. Dan itu harus didukung oleh semua pihak, baik murid, baik guru. Gimana, setuju nggak? Setuju. Terima kasih, Ella. Terima kasih.